my YouTube channel. Untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk di-subscribe sekarang juga, karena saya selalu memberikan tips-tips yang informatif yang bisa digunakan sehari-hari. Subscribe now. Oke, saya mau ngasih 12 tips untuk sopan santun di tempat publik. Kita mulai dari yang pertama. Ini yang pertama yang sering sekali saya jumpain dan bikin saya gila. Kalau kita mau masuk ke mall atau ke restoran atau tempat umum apa aja ya, kalau pintunya ditutup, kita buka, pas kita buka kita lihat dong di belakang kita ada orang apa enggak. Nah, kalau ada orang seperti ini, pintunya kita bukain biar orangnya lewat. Kalau orangnya lewat, baru kita tutup. Dan orang yang lewat juga harus bilang terima kasih sama yang udah bukain pintu. Kadang-kadang saya udah bukain pintu, mereka lewat-lewat aja, saya nggak ditoleh, nggak diapa. It's like, it's so rude. Terus juga kalau pas kita mau lewat, tiba-tiba pintunya udah ditutup di depan muka kita. I think that's just really mean. Jadi selalu bukain pintu, oke? Yang kedua, kalau kita berpapasan sama orang di jalan, walaupun kita nggak kenal mereka, kalau kita sudah bertatapan muka, itu sebaiknya kita senyum. Kalau di luar negeri, biasanya kalau udah bertatapan mata, biasanya kita selalu bilang hello atau good morning, good afternoon. Cuman kan kalau di Indonesia itu bukan budaya kita ya, kayak nyapa-nyapa orang yang nggak dikenal yang dibilang, ih siapa tuh so tahu, sosok kenal gitu. Yang ada malahan kita jadi agak malu. Jadi lebih baiknya kalau di sini, kalau sudah bertatapan mata, just smile. Yang ketiga, tentang lift atau elevator. Ini dia nih. Lift itu utamakan selalu yang namanya lansia, terus oma, opa, balita, especially mami, mak-mak yang bawa stroller. Tolong itu yang selalu kita utamakan, sama juga yang special needs. Seperti wheelchair, kursi roda, itu penting sekali. Di sini sering sekali saya ya bawa stroller anak saya, terus nanti nunggu lift penuh. Yang nunggu tuh yang kayak masih muda-muda, masih cakep-cakep, ganteng-ganteng, masih sehat. Yang mereka cuman mau naik 1 atau 2 lantai doang, cuman mereka mau naik lift, sedangkan kita yang bawa stroller jadi desak-desakan. So, always, bukan hanya itu aja, kita juga lebih banyak kita naik tangga atau pakai kaki naik turun, itu kita juga menghemat energi. Jadi selalu utamakan those who have special needs atau lansia atau juga ibu-ibu anak balita yang pakai stroller, always. Yang keempat, selalu bilang terima kasih dan tolong. Jadi kalau kita makan di restoran, pelayan bawain kita air minum dan sebagainya, selalu bilang terima kasih. Orang yang bukain pintu ke kita, selalu kita bilang terima kasih. Apapun, the nice things yang orang lakukan untuk kita, itu harus selalu kita appreciate. Kalau di sini kadang-kadang kata-kata thank you atau terima kasih itu agak sedikit pelit ya. Terus juga kata-kata tolong, oh mbak tolong dong, oh mas tolong dong. Itu juga kalau bahasa Inggrisnya please. Di sana diajarin anak dari kecil harus bilang please. Jadi kita juga untuk anak-anak kita di rumah dari kecil, walaupun mereka punya babysitter dan sebagainya, selalu ajarin ke anak-anak kita kalau minta apapun dari babysitternya, jangan cuman makan, minum, no, that's just really rude. Selalu ajarkan mereka untuk bilang tolong, please, and thank you. Yang kelima, ini yang benar-benar bothering me. Jangan meludah di tempat umum. That is very disgusting. Yang namanya cairan tubuh, saliva. Come on, please, kalau mau meludah ke restroom, ke toilet, jangan di tempat umum, di depan orang. It looks really bad. It doesn't look attractive at all. Terus juga kalau kita bersin, kalau mau bersin tolong mulut kita ditutup biar kuman-kuman semua nggak ada yang terbang kemanapun. Juga kalau kita sendawa di tempat umum, I mean we all do it, right? Selalu bilang, excuse me. Jadi jangan cuman kayak yang, udahlah bodo amat. It's like, no, it's very rude. Selalu ada gesture kayak, excuse me. Terus kalau dengar orang bersin juga, kalau ibu saya tuh kalau saya bersin, alhamdulillah.
Dia yang sebutin alhamdulillahnya kuat-kuat. Sedangkan kalau di luar negeri itu mereka selalu bilang God bless you, God bless you. Jadi ya just be nice about it ya, dan selalu tutup mulut. Yang keenam, tentang public toilet. Ini dia nih, waktu saya baru pulang dari luar negeri itu ya, it took me a little while untuk getting used to the restroom di Indonesia. Yang pertama, kalau di tempat publik itu walaupun dia toilet kering, biasanya selalu basah dan becek. I don't know what people do, tapi itu benar-benar it's just a really bad things to do. Terus juga selalu ngantri, kalau kita ngantri ke toilet, kalau lagi rame orang, ngantri itu biasanya di depan pintunya tuh orang udah, bukan di depan pintu tiap klosetnya ya. Jadi maksud saya begitu kita masuk, itu udah ada antrian. Jadi kalau ngantri, jangan di depan pintu masing-masing toilet. Jadi kalau kita ngantri bikin satu line dari bagian pintu masuk. Itu penting sekali. Jadi kita orang yang udah di depan nggak perlu kita cut, semuanya harus dengan tertib. Terus juga cara pakai toilet. Memang kalau kita di Indonesia kan kita selalu pakai air. Ada yang namanya hose ya buat air. Excuse me, air cebok gitu ya. Nah itu gunanya keep it inside the toilet, jangan sampai kemana-mana airnya. Kalau kita pakai yang selang semprotan juga jangan disemprotin ke lantai dan sebagainya. It's really really disgusting. Terus juga kalau misalnya ada air di tempat duduk toiletnya itu, setelah kita pakai ada kecipratan air dan sebagainya, ambil tisu dilap. Jadi courtesy untuk orang yang pakai sesudah kita tempat duduk toiletnya itu kering. Dan juga sebelum di flush, penting sekali kita tutup dulu klosetnya, baru kita flush. Kenapa? Karena kalau kita langsung flush, itu semua kuman air itu bisa mercik kemana-mana dan jaraknya bisa jauh sekali loh. You will not believe, walaupun nggak kelihatan sama kita. Cuman kalau diteliti, itu percikan air bisa nyiprat sampai 5 meteran bisa. Jadi selalu amannya itu ditutup, baru di flush. Always wash hands. Tadi kita lagi ngomongin yang restroom. Banyak sekali, kadang-kadang ada tuh yang tempat cuci tangannya yang untuk toilet cowok sama yang cewek kan mereka dipisah, tapi untuk tempat cuci tangannya itu yang barengan. Saya sering sekali ngeliat yang laki-laki biasanya keluar dari restroom itu langsung aja nyelonong ke mana. Misalnya ini di restoran. Jadi mereka nggak cuci tangan sama sekali. Yang perempuan juga banyak sekali saya lihat dari toilet langsung aja keluar. Padahal ya pegangan pintunya aja it's very disgusting. Itu yang namanya kuman, germ. Terus tangan kita kalau nggak kita cuci, kita bisa kena penyakit typhus, bisa kena flu, bisa kena macem-macem. Terus kita kan juga salaman sama orang, kita megang makanan, we scratch our face. Jadi itu benar-benar satu basic hygiene. Kalau kita berada di tempat publik dan kita menggunakan restroom, please wash your hands. Penting sekali, harus cuci tangan. 8. Soal mengantri. Nah, kita di sini mungkin bisa dibilang sekitar 10 tahun terakhir baru budaya ngantri lebih digiatkan lagi ya. Sedangkan kalau di negara orang udah dari zaman dulu mereka tahu tata cara yang namanya ngantri. Kalau kita ngantri, I'm really happy now. Kita udah mulai banyak yang ngantri dengan secara teratur. Tapi kalau kita ngantri juga, please jangan berdiri terlalu dekat sama orang yang ada di depan kita atau yang di belakang kita. Kadang-kadang saya kalau lagi check-in tuh di airport, lagi masih ngomong sama mbaknya, atau juga misalnya di bank gitu ya, kita lagi di counternya. Tiba-tiba yang di belakang ngantri, cuman berdirinya deket banget kayak yang saya bisa dengerin nafas dia gitu dari belakang telinga yang no, like get away from me, mundur sedikit, apa sih susahnya? Jadi selalu give other people space. Selalu orang yang di depan sama yang di belakang kita, kasih mereka sedikit ruangan, jangan terlalu mepet. 9. Kalau kepepet, we all do this. Pernah saya telat ke airport yang oh my gosh, di depan tuh yang ngantri, yang masuk, yang panjang, sedangkan kita udah mau ketinggalan pesawat nih. So, kalau kita benar-benar kepepet, no problem. Orang juga pasti punya toleransi. Kalau kita harus mendahului yang di depan kita, selalu minta maaf dan selalu
tunjukkan kalau ini adalah hal yang urgent. Jadi selalu bilang permisi, like, aduh maaf banget ibu, maaf sekali bapak, saya hampir ketinggalan pesawat, maaf sekali ya, maaf sekali ya. Tunjukkan ke mereka kalau kita juga ngerasa feel bad, kita harus motong motong antrian dan sebagainya. Tapi ya namanya juga kita lagi kepepet ya. Jadi selalu minta maaf, selalu apologize dan komunikasi sama orang-orang itu, bilang kalau situasi kita lagi bagaimana. Nggak harus dijelasin, oh saya tadi malam tidurnya kelamaan. Jadi cuman yang penting kita bisa permisi dan tunjukin kalau kita ada kepentingan yang harus kita lakukan. Jadi we feel bad, kita harus melakukan hal ini. 10. Control your children. Ya, saya tahu, saya juga punya anak saya juga ada masa-masanya mereka suka lari-lari, teriak sana, teriak sini. Itu juga namanya anak-anak ya. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga harus bisa kayak kasih batasan ke mereka. Dulu pernah nih saya malam-malam waktu itu di airport lounge di daerah Jawa, I think di Surabaya. Terus kita kan udah kerja seharian, mau pulang ke Jakarta, capek. Saya sama tim saya yang lagi duduk, mau kayak relax, istirahat. Ada keluarga yang anaknya yang wah, malahan bukannya disuruh kayak, hey come on guys, settle down, sit down gitu. Malahan ini sama orang tuanya tambah diganggu-gangguin, anak-anaknya tuh tambah lari-lari dan mereka tuh lari dari ujung ke ujung. Jadi maksud saya, gak apa-apa, anak-anak memang mereka akan selalu aktif, akan selalu mau lari-lari, akan selalu mau bicara. Cuman kasih mereka satu tempat, misalnya udah kalian di pojok itu aja, terserah mau ngapain gitu. Gak perlu ke satu ruangan ngacauin orang lain. Nah itu kalau kita di Indonesia memang kita jauh lebih toleransi kalau soal anak-anak. Kalau di luar negeri, it's a big no-no. Makanya di sana jarang kalau kita lihat kayak ke fine dining dan sebagainya orang bawa anak, unless anak mereka benar-benar well behaved. Karena di situ mereka selalu kayak mikirin anak saya akan ganggu orang lain nggak ya? Itu selalu ada di pikiran orang. Saya juga kalau bawa anak saya ke US gitu ya, kalau mereka masih kecil, selalu saya pikirin nanti anak saya kira-kira bisa apakah mereka akan ngeganggu ketentraman yang lain atau enggak gitu. Kalau saya tahu anak saya bisa saya handle, bisa saya bilangin, anak saya bisa dengar, then no problem. Cuman kalau kita mengerti anak kita yang out of control dan sebagainya, well just try to control them a little bit. Jadi kenyamanan orang lain juga tidak terganggu. 11. Tentang HP. Ini dia nih. Saya paling sebel kalau kita di mall atau kita di tempat umum atau di tempat fitness, itu ada orang yang lagi kayak WhatsAppan, nggak merhatiin apapun di sekitar mereka. Terus nanti di tempat fitness yang umum nih, misalnya kita mau pakai alat bench press atau apa gitu. Terus ada yang lagi kayak duduk, dia nggak olahraga, cuman kayak pakai WhatsApp. Kita harus selalu ngerti ya, orang lain juga punya kepentingan, orang lain juga punya schedule, orang lain juga punya jadwal. Jadi jangan keasikan kayak WhatsAppan tapi pakai tempat umum atau jalan nggak merhatiin kanan kiri karena lagi sibuk WhatsAppan. Kalau kita benar-benar perlu WhatsAppan sambil kita jalan, sambil kita ada di tempat umum, mungkin bisa diambil satu tempat di pojok yang nggak ada orang, kita nggak bikin orang jadi telat atau nggak bikin orang jadi kesandung gitu loh. Jadi cari tempat aman yang untuk kita WhatsAppan. Sama juga ringtones, nggak usah terlalu gede-gede. Kalau ngomong di telepon juga nggak perlu teriak-teriak, apalagi di tempat umum. Kalau benar-benar kita kepepet perlu ngomong di telepon tempat umum, cari tempat yang lebih quiet, yang bisa kita ngomong yang kita bisa bebas berbicara. Jadi pay attention. Pokoknya yang namanya HP itu tolong sebelum kita pakai di tempat umum, lihat dulu surrounding, make sure kita nggak ganggu orang lain. Tips yang terakhir, selalu kasih jalan ke orang lain dulu. It's a courtesy, especially yang cowok-cowok nih ya. Kalau misalnya kita ada di lift atau mau masuk lift, keluar lift, of course kalau lift kebuka, selalu utamakan yang keluar terlebih dahulu. Dan kita kalau mau keluar lift, sebagai laki-laki harus biarin yang perempuan dulu keluar. Jadi jangan kayak serobot-serobotan. Dan juga di tempat umum kalau misalnya kita duduk di kursi, di bus, kita lihat ada yang lansia, ada ibu-ibu hamil, pokoknya ada orang yang kira-kira lebih membutuhkan kursi itu daripada kita harus kasih ke mereka. Terus juga kalau misalnya kita lihat ada
mau naik ke pesawat, ada ibu-ibu kayak bawa tas terlalu berat atau apa, selalu kita offer untuk tolongin. Saya juga sering, saya traveling, kadang hanya traveling dengan anak saya kecil berdua, dan kalau di sana itu banyak sekali yang offerin ya, yang bukain pintu atau yang pokoknya nanyain lah, do you need any help, or jadi very courteous to other people. Itu penting sekali. Pokoknya yang namanya budaya me first, saya dulu. Kalau ada apapun antrian kayak udah saya dulu. Itu coba mulai dari sekarang dikurangi. Sekarang kita lebih baik mikir, oke, silakan yang lain dulu, nanti saya belakangan. I think that will make a big difference. Well, itu dia tips-tips dari saya. Jadi ini semua gunanya agar kita semua bisa merasa jauh lebih nyaman dan tentram kalau berada di tempat umum. Dan juga jangan lupa, poin-poin seperti itu harus kita ajarkan ke anak-anak kita dari sekarang. Biar nanti besarnya mereka udah melakukan hal-hal tersebut tanpa harus ada yang ngomongin lagi. I hope you like it. Teman-teman, kalau ada saran bisa di komen, di like, di share, dan juga subscribe. See you on my next video.